Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang Abul Hasan Al-Asy'ari mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai pembahasan, jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe dan tekan tombol notifikasi. Jangan lupa like dan share. Namanya adalah Abul Hasan Ali bin Ismail bin Abu Bishr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari Abdullah bin Qais bin Haddar. Julukan beliau adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau adalah salah satu seorang keturunan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau lahir di kota Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 939 Masehi. Sebagian besar hidupnya berada di kota Baghdad. Ayah beliau, Ismail, adalah seorang ulama ahli hadis yang menganut faham ahlu sunnah wal jamaah. Hal ini terbukti bahwa ketika Ismail menjelang wafatnya berwasiat agar putranya Al-Asy'ari diasuh oleh Zakaria As-Saji, pakar hadis dan fikih mazhab Syafi'i yang sangat populer di kota Basrah. Pada masa kecilnya, Al-Asy'ari selain berguru kepada As-Saji, beliau juga menimba ilmu dari ulama-ulama hadis lainnya seperti Abdurrahman bin Khalaf Ad-Dabbi, Sahal bin Nuh Al-Basri, Muhammad bin Ya'qub Al-Makburi, dan ulama-ulama hadis lainnya. Hal tersebut mengantarkan Al-Asy'ari menjadi ulama yang menguasai hadis, tafsir, fikih, usul fikih, dan ilmu lainnya. Dalam perjalanan hidupnya, setelah beliau berusia 10 tahun, ada unsur lain yang sangat berpengaruh dan bahkan mengubah jalan hidupnya, yaitu kehadiran Abu Ali Al-Jubba'i, tokoh Mu'tazilah terkemuka di kota Basrah. Dalam keluarganya, ia yang menjadi ayah tirinya karena menikahi ibunya, dan kemudian mengarahkan Al-Asy'ari ini menjadi penganut Mu'tazilah hingga beliau berusia 40 tahun. Abul Hasan Al-Asy'ari mengikuti aliran Mu'tazilah ini hingga berusia umur 40 tahun. Namun kemudian setelah sekian lama akhirnya Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah. Menurut data sejarah yang disampaikan oleh para ulama seperti Ibnu Asyakir, Samsuddin bin Khalikan, dan Tajuddin As-Subuki, setidaknya ada beberapa sebab dan faktor yang melatar belakangi keluarnya Al-Asy'ari dari faham Mu'tazilah. Abul Hasan Al-Asy'ari tidak puas dengan faham Mu'tazilah yang selalu mendahulukan akal, tetapi tidak jarang menemukan jalan buntu dan mudah dipatahkan argumentasinya dengan argumentasi akal yang sama. Ketidakpuasan Al-Asy'ari tersebut dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa hal.
Antara lain riwayat yang menyatakan bahwa sebelum Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah, beliau tidak keluar rumah selama 15 hari. Kemudian pada hari Jumat setelahnya, beliau keluar ke Masjid Jami dan menaiki mimbar dengan berpidato. Sebenarnya saya telah menghilang dari kalian selama 15 hari ini. Selama ini saya meneliti dalil-dalil semua ajaran yang ada. Ternyata saya tidak menemukan jalan keluarnya. Dalil yang satu tidak lebih kuat daripada dalil yang lainnya. Lalu aku memohon petunjuk kepada Allah, dan ternyata Allah memberikan petunjuknya kepadaku untuk meyakini apa yang saya tulis dalam beberapa kitab ini. Mulai saat ini aku mencabut semua ajaran yang selama ini aku yakini. Kemudian Al-Asy'ari menyerahkan beberapa kitab yang ditulisnya kepada orang-orang di situ. Di antaranya adalah kitab Al-Luma'. Kemudian beliau menyerahkan kitab yang memaparkan kerancuan Mu'tazilah yang berjudul Kashful Astar. Ketidakpuasan Al-Asy'ari dengan faham Mu'tazilah tersebut dapat pula dilihat dengan memperhatikan riwayat lain yang mengisahkan perdebatan antara gurunya yaitu Abu Ali Al-Jubba'i dengan dirinya. Abul Hasan Al-Asy'ari bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang nasib 3 orang yang meninggal dunia? Yang satu adalah orang yang mukmin, satunya orang yang kafir, dan yang satunya lagi adalah anak kecil." Abu Ali Al-Jubba'i menjawab, "Orang mukmin akan memperoleh derajat yang tinggi, adapun orang kafir akan celaka, sedangkan anak kecil akan selamat." Abul Hasan Al-Asy'ari berkata, "Mungkinkah anak kecil tersebut meminta derajat yang tinggi kepada Allah?" Abu Ali Al-Jubba'i menjawab, "Oh, tidak mungkin, karena Allah akan berkata kepada anak itu, orang mukmin itu memperoleh derajat yang tinggi karena amal perbuatannya, sedangkan kamu belum sempat beramal, jadi kamu tidak akan bisa memperoleh derajat seperti itu." Lalu Abul Hasan Al-Asy'ari berkata, "Bagaimana kalau anak kecil itu menggugat kepada Allah dengan berkata, 'Wahai Tuhan, demikian itu bukan salahku. Andaikan Engkau memberiku umur panjang, tentu aku akan beramal mengerjakan seperti orang mukmin itu.'" Abul Ali Al-Jubba'i menjawab, "Oh, tidak bisa." Allah akan menjawab, "Oh, bukan begitu. Justru aku telah mengetahui bahwa apabila kamu diberikan umur yang panjang, maka kamu akan durhaka sehingga nantinya kamu akan disiksa. Oleh karena itu, demi menjaga masa depanmu, aku mematikan kamu sewaktu masih kecil sebelum kamu menginjak usia taklif." Lalu Abul Hasan Al-Asy'ari berkata, "Bagaimana seandainya orang kafir itu menggugat juga kepada Allah dengan berkata, 'Wahai Tuhan, Engkau telah mengetahui masa depan anak kecil itu dan juga masa depanku. Tetapi mengapa Engkau tidak memperhatikan masa depanku dengan mematikan aku sewaktu masih kecil dahulu, sehingga aku tergolong orang yang selamat seperti anak kecil itu? Dan mengapa Engkau biarkan aku hidup hingga dewasa sehingga aku menjadi orang yang kafir dan akhirnya aku disiksa seperti sekarang ini?" Mendengar pertanyaan Al-Asy'ari ini, Abu Ali Al-Jubba'i menghadapi jalan buntu dan tidak mampu memberikan jawaban. Abu Ali Al-Jubba'i berkata, "Kamu hanya bermaksud merusak keyakinan yang telah ada.
Abul Hasan Al-Asy'ari berkata, aku tidak bermaksud merusak keyakinan yang selama ini Anda yakini. Akan tetapi, guru tidak mampu menjawab pertanyaanku. Lalu pada permulaan bulan Ramadan, Al-Asy'ari tidur dan bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata, wahai Ali, tolonglah pendapat yang diriwayatkan dariku, karena itu yang paling benar. Setelah terbangun, Al-Asy'ari merasakan mimpi itu sangat berat dalam pikirannya. Beliau terus memikirkan apa yang dialaminya dalam mimpi tersebut. Selanjutnya, pada pertengahan bulan Ramadan itu juga, beliau bermimpi lagi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, Rasulullah berkata, apa yang kamu lakukan dengan perintahku dulu? Abul Hasan Al-Asy'ari menjawab, aku telah memberikan pengertian yang benar terhadap pendapat-pendapat yang diriwayatkan darimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tolonglah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dariku, karena itulah yang paling benar. Setelah terbangun dari tidurnya, Al-Asy'ari merasa sangat terbebani dengan mimpi itu, sehingga beliau bermaksud meninggalkan ilmu kalam. Beliau akan mengikuti hadis dan terus membaca Al-Quran. Akan tetapi, pada malam 27 Ramadan, tidak seperti biasanya, rasa kantuk yang begitu hebat menyerangnya sehingga beliau pun tertidur. Dalam tidur itu beliau bermimpi ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ketiga kalinya dalam satu bulan Ramadan. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang kamu lakukan dengan perintahku dulu? Abul Hasan Al-Asy'ari menjawab, aku telah meninggalkan ilmu kalam dan aku konsentrasi menekuni Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku tidak menyuruhmu meninggalkan ilmu kalam, tetapi aku hanya memerintahmu menolong pendapat-pendapat yang diriwayatkan dariku, karena itulah yang benar. Abul Hasan Al-Asy'ari menjawab, wahai Rasulullah, bagaimana aku mampu meninggalkan mazhab yang telah aku ketahui masalah-masalah dan dalil-dalilnya sejak 30 tahun yang lalu hanya karena mimpi ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, andaikan aku tidak tahu bahwa Allah akan menolongmu dengan pertolongannya, tentu aku menjelaskan kepadamu semua jawaban masalah-masalah atau ajaran Mu'tazilah itu. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam masalah ini, Allah akan menolongmu dengan pertolongannya. Setelah bangun dari tidurnya, Asy'ari berkomentar, selain kebenaran pasti hanya kebatilan. Lalu beliau mulai membela hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yah atau melihat Allah di akhirat, masalah syafaat dan lain-lainnya. Ternyata setelah itu Al-Asy'ari mampu memaparkan kajian-kajian dan dalil-dalil yang belum pernah dipelajarinya dari seorang guru satupun, tidak dapat dibantah oleh lawan dan belum pernah dibacanya dalam suatu kitab. Penjelasan di atas dikutip dari Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Kidhib Al-Muftari, terbitan percetakan At-Taufiq, Damaskus, halaman 38 tahun 1347 Hijriah. Menjelang wafatnya Al-Asy'ari, yaitu pada tahun 324 Hijriah,
Abul Hasan al-Asy'ari berwasiat kepada murid-muridnya untuk tidak mengkafirkan sesama umat Islam, sebagaimana yang dicatat oleh Samsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alam An-Nubala. Diriwayatkan dari Zahir bin Khalid bahwasanya beliau bercerita, ketika telah dekat ajal Abul Hasan al-Asy'ari di rumahku di kota Baghdad, beliau memanggilku, maka aku pun mendatanginya. Abul Hasan al-Asy'ari berwasiat, aku bersaksi bahwa aku tidak pernah mengkafirkan satu pun orang dari golongan ahlul kiblat atau umat Islam, karena seluruhnya menghadap kepada zat yang disembah yang satu, dan sesungguhnya perbedaan yang ada adalah perbedaan dalam penjelasannya saja. Semoga jiwa kita, hati kita semakin diberi cahaya dan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.